Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian kelas 73 sampai 76? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya dan masih semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita sebelum belajar seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Kemudian kita akan belajar materi berikutnya, yaitu tentang metode pemisahan campuran ya. Di halaman 54. Sini ada yaitu metode pemisahan campuran. Yang kita pertama lihat adalah dasar-dasar metode pemisahan campuran. Dimulai dari ada ukuran partikel, kemudian ada titik didih, ada kelarutan ya. Kemudian ada kelarutan, kemudian ada pengendapan, ada difusi, dan ada adsorpsi. Sekarang kita lanjut ke metode pemisahan campuran, yaitu dimulai adanya filtrasi. Untuk tadi dasar-dasar metode pemisahan campuran, untuk kelengkapannya bisa Ibu mohon baca ya anak-anak. Jika ada yang tidak paham, bisa langsung tanyakan untuk yang metodenya, metode pemisahan campuran. Nah, sekarang metode pemisahan campuran itu dapat dilakukan berapa cara. Di sini ada yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Penyaringan ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalkan menyaring teh, menyaring santan ya, atau menyaring partikel-partikel yang lainnya. Kita lanjut ke kedua, yaitu dekantasi ya. Dekantasi dapat digunakan sebagai salah satu alternatif selain filtrasi ya. Kemudian yang ketiga atau yang C, pemisahan campuran dengan cara sentrifugasi atau pemusingan. Ini digunakan untuk memisahkan komponen-komponen darah. Biasanya digunakan di laboratorium rumah sakit. Ya. Kemudian ada di laboratorium yang lainnya juga. Kemudian terakhir, yang keempat maksudnya D atau evaporasi. Di sini untuk proses pembuatan garam. Lanjut kita ke destilasi ya, yaitu penyulingan. Ya, destilasi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih dari komponen zat yang bercampur. Nah, ini menggunakan titik didih, biasanya digunakan untuk memisahkan campuran minyak bumi. Yang F, corong pisah. Ya, ini menggunakan corong pisah, digunakan untuk memisahkan air dengan minyak. Yang G, kromatografi adalah proses pemisahan campuran dengan membuat bagian-bagian campuran yang berbeda. Nah, ini didasarkan pada metode ini dilakukan dengan meneteskan campuran di atas kertas kromatografi. Jadi ada kertas khususnya ya. Berikutnya, setelah kromatografi, sublimasi, yaitu metode pemisahan campuran sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zatnya. Yang I, ekstraksi, pemisahan campuran dengan cara ekstraksi didasarkan pada perbedaan kelarutan komponen dalam pelarut yang berbeda. Oke, sekarang kita lanjut ke rekristalisasi, yaitu dengan pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan atau mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang tadinya berupa cairan juga. Sekarang kita lanjut ke sifat materi. Nah, sifat materi atau sifat fisika ini terbagi menjadi ada A sampai K, yaitu sifat fisika ini perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Apa saja sifat-sifat fisika itu? Ada wujud zat, warna, rasa, bau, konduktivitas listrik, kelarutan ya. Kemudian ada kekeruhan, kekentalan, kemagnetan, titik didih, dan terakhir adalah titik leleh. Itu adalah sifat-sifat fisika ya. Kemudian yang kedua adalah sifat kimia. Sifat kimia adalah kesanggupan suatu zat untuk mengadakan reaksi kimia sehingga terjadi perubahan. Contohnya dapat bereaksi, kemudian berkarat, mudah terbakar, warna yang berubah, dan mudah membusuk. Oke, itu adalah sifat kimia. Sekarang kita lihat nih perubahan bentuk fisika dan perubahan kimia yang seperti apa. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru ya.
yang berubah hanya bentuk dan wujud materinya, seperti air yang berubah menjadi es batu, coklat yang berubah menjadi coklat cair menjadi coklat yang beku. Nah, ini dia perubahan-perubahan fisika, diantaranya yaitu membeku, menyublim, menghablur, menguap, mencair, mengembun ya. Kemudian ada perubahan fisika karena perubahan ukuran, perubahan fisika karena perubahan bentuk, perubahan fisika karena perubahan volume, dan perubahan fisika karena pelarutan. Yang terakhir adalah perubahan fisika karena pengeringan. Nah, nanti tolong dibaca ya yang seperti apa itu. Sekarang Ibu ingin memberikan contoh perubahan fisika yang katanya tidak menghasilkan zat baru. Oke, seperti es. Es itu tidak air itu berubah menjadi es, itu tidak membentuk zat jenis baru karena memang es batu itu adalah air. Kalau dia dibiarkan lagi di udara luar, tidak di dalam kulkas atau tidak dalam lemari es, itu dia akan mencair kembali. Tapi kalau nanti balik lagi ke dalam lemari es, dia akan membeku lagi. Nah, itu adalah sifat fisika ya, tidak menghasilkan zat baru. Kemudian yang perubahan kimia. Oke, perubahan kimia adalah perubahan zat yang menyebabkan terjadinya satu atau lebih zat jenis baru, seperti pembakaran ya. Pembakaran pada lilin. Nah, lilin ini berubah menjadi di sini sumbunya berubah menjadi arang. Kayu yang dibakar menjadi arang. Itu sudah berarti membentuk zat jenis baru, yaitu arang tersebut. Oke, kita lanjut ke pengaratan. Pengaratan itu besi bisa berkarat karena dia sudah berproses dengan air dan udara sehingga dia berkarat ya, sudah berinteraksi kalau kita bilang, atau dia sudah berproses dengan udara dan air sehingga terbentuklah perkaratan tersebut. Yang C, fermentasi atau peragian. Yang suka Yakult, yang suka yogurt, yang suka tape, ini dibentuk atau dibuat melalui proses fermentasi ya. Itu sehat, nggak apa-apa karena yang di dalamnya ada yang namanya bakteri yang menguntungkan, seperti Lactobacillus casei, itu sangat menguntungkan bagi kita. Kemudian pembusukan. Nah, pembusukan ini perubahan kimia karena peristiwa pembusukan adalah membentuk jenis zat baru, seperti susu yang menjadi masam, nasi yang membusuk atau yang berjamur, buah yang membusuk, itu sudah membentuk zat jenis baru. Yang E ya, ini yang aliran listrik, seperti pada penggunaan aki. Aki ini adalah bentuk aliran listrik yang digunakan oleh kendaraan bermotor. Oke, kemudian lanjut terakhir adalah fotosintesis. Nah, fotosintesis ini disebut dengan reaksi kimia, perubahan secara kimia karena dia membentuk zat baru, yaitu C6H12O6 plus O2, glukosa atau oksigen, sehingga disebut dengan proses perubahan fotosintesis, termasuk ke dalam proses perubahan kimia. Oke, itu saja anak-anakku sekalian. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dulu. Jika ada yang belum paham, silakan tanyakan langsung ke Ibu ya, melalui grup atau boleh japri. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.